Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pembinaan dan pengembangan bakat dengan mata kuliah pengembangan peserta didik. Nama saya Zulmansyah dengan NPM 2019-21500-357. Yang pertama, pengertian pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang harusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Menurut Bapak Sutopo H. dan Bapak Sumanto, bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada. Dan pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral peserta didik sesuai dengan kebutuhannya melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan dapat dimaknai sebagai kegiatan yang secara sengaja, sistematis, bertujuan, merumuskan, memperbaiki, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan produk, model, metode, atau strategi atau cara, prosedur tertentu yang lebih unggul, baru efektif, efisien, dan bermakna. Oke, pengertian bakat. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Biasanya seseorang disebut punya bakat apabila orang tersebut menghasilkan karya, keterampilan, kemampuan, kapasitas, dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah pengertian minat. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada suatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Buka kurung Hilgar dan Slameto, petik 2 1988, petik 2 59, tutup kurung. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu. Buka kurung Malper dan Slameto, petik 2 1988, petik 2 62, tutup kurung. Jadi dapat disimpulkan minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada sesuatu kegiatan atau kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam bakat dan ciri-ciri bakat. Macam-macam bakat ada dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki. Bakat khusus merupakan kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang memiliki. Bakat khusus dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain bakat numerial, bakat abstrak, bakat mekanik, bakat verbal, bakat bahasa, bakat skolastik, bakat relasi ruang, dan bakat kecepatan ketelitian klerikal. Selanjutnya ciri-ciri bakat. Ciri-ciri bakat ada 5, yaitu 1. Ketika melakukan aktivitas sesuai bakat, akan membuat lupa waktu. 2. Mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan bakat akan terasa begitu mudah. 3. Hasil pekerjaan yang sesuai bakat terasa selalu maksimal walaupun persiapan minimal. 4. Aktivitas yang sesuai dengan bakat menjadikan Anda unggul dari yang lain. 5. Ada kepuasan hati ketika menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan bakat. Saya Farizolia, saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengembangkan bakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan. Di kampus atau sekolah telah banyak kegiatan-kegiatan bagi para peserta didik. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik selain hanya memperoleh pengalaman dari materi pembelajaran, tetapi juga dapat memperoleh berbagai pengalaman dari kegiatan-kegiatan yang diikuti. Yang kedua, percaya diri. Ketika seseorang memiliki bakat, ia harus memiliki keberanian untuk menunjukkan dan mengembangkan bakat tersebut.
Karena dengan menunjukkan bakat yang dimiliki kepada orang lain dapat memberikan pendapat mereka tentang bakat yang kita miliki, sehingga kita dapat terus memperbaiki dan meningkatkan bakat yang kita miliki. Yang ketiga, meminta dukungan orang terdekat. Dengan meminta dukungan dari orang-orang terdekat kita, mereka bisa memberikan semangat agar kita lebih baik dalam mengembangkan bakat yang kita miliki. Yang keempat, bekerja sama dengan orang yang memiliki bakat yang sama. Saat bertemu dengan orang yang memiliki bakat yang sama dengan kita, dan kita merasa cocok dengan orang tersebut, kita dapat saling bertukar ilmu, pengalaman, dan pengetahuan tentang bakat kita, sehingga kita dapat mengembangkan bakat yang kita miliki dengan orang yang tepat. Ada 4 cara mengatasi masalah pengembangan bakat. Yang pertama, mencoba belajar mengenali bakat. Yang kedua, tingkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, meyakinkan orang di sekitar tentang bakat yang dimiliki. Dan yang keempat, menggunakan fasilitas seadanya, tapi mengembangkan bakat secara optimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.